Ada pendapat, ada salah satu rusun dibilang rusun yang terbaik yang ada di Jakarta. Saya sengaja tinggal dan sekaligus survei di rusun tersebut. Ada beberapa pebisnis yang beli satu lantai. Satu lantai. Ada banyak tuh unitnya. Itu dimiliki oleh pebisnis. Ember yang mana? Pertanyaannya. Video ini dibuat untuk para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak rakyat Indonesia dalam menghuni tempat dengan layak. Usulan-usulan dalam video ini murni berdasarkan pengamatan dan penelitian di lapangan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namanya hunian berimbang, itu kan dia proporsi antara yang sederhana, menengah, dan yang mewah. Sebenarnya perlu nggak sih mereka hidup berdampingan? Salah satu misi adanya hunian berimbang itu tidak hanya mengurangi gap antara si kaya si miskin, tapi juga ada subsidi silang, sehingga ada penghematan dalam fasilitas bersama. Nah, selain itu juga orang yang berpenghasilan rendah itu memiliki kesempatan untuk hidup di pusat kota juga, karena satu kawasan itu. Namun fenomenanya orang lebih mending bayar denda nggak bangun hunian berimbang yang sederhana daripada dia harus bangun karena tidak untungnya tidak terlalu banyak, jadi mending bayar denda. Ada teori namanya golden dust urban economy, tuh, deburan emas di perkotaan. Jadi orang miskin itu harus tinggal di kota karena peluangnya itu lebih banyak. Sekarang pertanyaannya, punya nggak mereka hak tinggal di kota? Ada nggak fasilitas mereka tinggal di kota? Ruang terbuka hijau aja cuman bisa nonton, nggak bisa dinikmati, kan kebanyakan seperti itu, harus bayar. Kalau keberadaan hunian berimbang ini menambah opsi pilihannya orang untuk tinggal di kota, ada kemungkinan, ada peluang. Pertanyaannya, cukup nggak pemerintah mengusahakan hunian berimbang ini? Sebenarnya salah satu cara, jadi bukan satu-satunya cara untuk membuat orang yang berpenghasilan rendah pun untuk tinggal di satu kawasan yang layak. Sejak regulasi terkait hunian berimbang ini dibuat, tidak ada penelitian yang cukup serius terkait dengan ini. Mengevaluasi di mana sih aturannya, seperti apa sih, tidak ada aturan yang pasti. Oleh karena itu, dari sisi pemerintahnya sendiri, dari segi regulasinya sendiri pun juga membuat bingung. Ya, kalau menurut saya formulanya mestinya yang dikunci, prosentase profit mungkin yang dikunci. Kalau menurut saya sih diperjelas saja mana yang ada di regulasi di pemerintah pusat, mana yang diatur di daerah, karena tiap daerah punya regulasi sendiri-sendiri. Ada daerah hulu yang itu luasannya KDB KRB-nya tuh beda dengan yang ada di hilir gitu ya. Yang ada di kota sama yang ada di desa itu pun beda gitu. Ini juga kita juga melihat banyak sekali kota-kota, seperti waktu kemarin ke Kota Bontang itu, mereka tuh nggak ada pengembang yang secara spesifik bangun gitu. Terus kalau yang dibangun sekelompok masyarakat itu bisa nggak disebut hunian berimbang? Kan selama ini nggak ada gitu penjelasan yang pasti gitu. Jadi kalau ditanya lebih baik direvisi atau enggak Undang-Undang 1, nah kita perjelas aja menurut saya mana yang jadi tugasnya pemerintah pusat yang harus ada, mana yang bisa diatur oleh pemerintah daerah. Karena sampai sekarang komposisinya itu kan nggak jelas gitu, masih tadinya 136, habis itu 123, tinggal di kota yang sama-sama kota ya, tapi belum tentu tuh proporsinya tuh sama, karena formulanya nilai ekonomisnya satu kota itu beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang kota termasuk kota kecil, ada yang kota termasuk kota menengah, ada yang kota termasuk kota besar. Kan ini beda. Kalau misalnya pengembangnya profitnya itu dikekang, mereka juga akan berpikir kembali, kenapa kita harus ngelakuin ini gitu. Orang juga malas. Dan mungkin yang dinamakan pengembang itu apa juga diperjelas. Siapa pengembangnya? Apakah boleh berapa unit? Itu kan beda-beda ya, karena sekarang itu ada pengembang besar, pengembang kecil lebih banyak lagi gitu, terutama yang masih pada belajar. Diperjelas aja mana yang tugasnya pusat, mana yang tugasnya daerah. Mereka berdua yang salah, bukan kita. FBI, open up!